Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ainunga mangulahi tubuhamu, dada sian bonina olo base-baseon, sian namanotong do, binahen ni hata na mangulu jalana miani nasiad debata. Demikian firman Tuhan. Sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau seseorang pengikut Kristus ditanya apakah yang membuatnya berbeda dari yang lain sebagai wujud konkret dari hidup yang dilahirkan kembali, tentu bukan penampilan fisiknya. Nasari ini akan menolong kita memahaminya dengan baik. Status hidup baru disematkan atau dimateraikan kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Status ini merupakan ungkapan yang digunakan sebagai pengganti kelahiran kembali yang merujuk pada perubahan dari keadaan alami kita dalam status sebagai orang-orang yang berdosa kepada kehidupan rohani di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menjadi inti iman Kristiani yang kita yakini sebagai usaha dan inisiatif Allah telah membaharui atau membuat menjadi baru kehidupan orang percaya yang seharusnya mati di dalam dosa, tetapi sudah dilahirkan kembali untuk hidup dalam kebenaran oleh darah Yesus. Firman yang telah menjadi manusia itu, yaitu Yesus Kristus, telah mengubah secara sempurna keberadaan orang yang percaya kepadanya dari kehidupan yang penuh dosa kepada kehidupan dengan moral baru, hati yang baru. Firman yang telah menjadi manusia itu adalah benih yang tidak fana, yang di dalamnya kita menjadi sempurna. Sahabatku semua, sebagai realisasi dari penerimaan kita akan status yang sudah dilahirkan kembali itu dicatat di dalam ayat 22. Di sana dituliskan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Menghidupi identitas baru itu berarti hidup sebagai anak-anak Tuhan dengan menunjukkan karakter Kristus dalam tindakan sehari-hari, di mana cara hidupnya akan selalu mengandalkan firman Tuhan, membaca, menelaah dan merenungkan firman itu sebagai bekal untuk pertumbuhan rohani dalam menjalani dan merespon dinamika hidup. Status sebagai orang yang dilahirkan kembali akan mendorong kita untuk mau membagikan pengalaman rohani yang telah kita alami kepada orang lain sebagai kesaksian untuk menunjukkan kekuatan firman Tuhan dalam mengubah kehidupan kita. Setidaknya inilah cara ideal gaya hidup orang yang dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.